Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita bahas skill tingkat tinggi milik Ark yang sanggup mensummon berbagai makhluk dari dunia lain dan punya kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan diantaranya adalah seorang malaikat tingkat tinggi yaitu Uriel, Mikael, dan sebagainya. Oke, langsung saja. Di anime episode satunya kita sudah dijelaskan mengenai armor dan senjata yang Ark gunakan yang semuanya masuk dalam kelas mistik. Lalu job karakternya yang saat ini adalah Holy Knight tingkat tinggi yang sebenarnya dalam game yang Ark mainkan sebelumnya job itu sangat langka dan sangat susah untuk mendapatkannya. Jadi wajar kalau semua kemampuannya sangat kuat dan punya beragam skill yang luar biasa. Tapi tidak hanya itu, Ark juga punya 9 subclass lainnya dan masing-masing dari kelas itu punya skill uniknya sendiri. Kalau di game harusnya semua skill dari 9 subclassnya tidak bisa digunakan semuanya di saat Ark masih menggunakan kelas Holy Knight tingkat tingginya. Atau misal jika dia mau menggunakan skill summoner maka perlu ganti job summonernya dulu. Tapi di dunia saat ini Ark bisa menggunakan semuanya karena memang bukan di dunia game lagi. Maka dari itu skill Ark saat ini sangat banyak karena sebagian dia dapat dari 9 subclassnya yang memang sudah Ark miliki. Soalnya untuk mencapai Holy Knight tingkat tinggi harus melalui tahapan yang cukup panjang. Contohnya untuk mencapai kelas Bishop, Magus level menengah, dan kesatria biasa, dia harus mendapatkan Mage tingkat dasar, Soldier, dan Monk. Dan seterusnya sampai ke tahap Holy Knight tingkat tinggi. Nah, di sini mari kita bahas skill unik milik kelas summonernya dan skill tingkat tinggi milik Paladin yang juga bisa mensummon sang malaikat agung. Di episode terakhir animenya, Ark menggunakan kemampuan summoner untuk pertama kalinya dan saat itu dia memanggil iblis api yaitu Ifrit. Ifrit adalah iblis tingkat awal yang tentu saja semua serangannya berkaitan dengan elemen api dan difokuskan untuk pertarungan jarak jauh. Karena kemampuan utama Ifrit adalah semburan apinya yang lumayan dahsyat walaupun dia juga punya kekuatan fisik yang sangat tinggi. Begitu Ifrit disummon, dia hanya akan bertahan selama 5 menit dan selama 5 menit itu juga Ifrit akan terus menyerang lawannya sampai lenyap. Bahkan Ark sendiri tidak bisa membatalkannya jika sudah terlanjur disummon atau sebelum 5 menit Ifrit tidak akan menghilang dan kembali ke tempat asalnya. Jadi sebenarnya kemampuan summoner Ark itu cukup berbahaya jika digunakan sembarangan karena Ark sendiri tidak sepenuhnya bisa mengendalikan mereka. Namun Ifrit yang sekuat itu saja masih dikategorikan sebagai iblis tingkat dasar dan Ark masih bisa memanggil makhluk lain yang jauh lebih kuat. Sejauh ini kemampuan dari kelas summonernya sudah pernah mensummon 3 makhluk yaitu Ifrit, Sutek, dan Aion. Tapi kemungkinan besar Ark masih bisa mensummon makhluk lainnya yang jauh lebih kuat. Lalu bagaimana dengan Sutek dan Aion? Kalau Ifrit adalah iblis level dasar, Sutek itu dikategorikan sebagai iblis level menengah yang pastinya lebih kuat. Dia adalah iblis angin yang semua kemampuannya seperti menyatu dengan angin itu sendiri. Dari mulai menciptakan badai yang dahsyat, lalu hembusan angin yang punya daya hancur sangat tinggi, dan sebagainya. Penampilan Sutek sendiri mirip binatang terenggiling raksasa dengan 4 lengan dan 2 kaki. Lalu di setiap lengannya memegang satu senjata yaitu tongkat, perisai, dan 2 pedang dengan simbol yang sangat rumit. Sutek juga punya mata berwarna emas dan dari mata emasnya itulah dia menciptakan angin sekaligus mengendalikannya. Pada saat Ark pertama kali datang ke lembah mahkota dewa, dia bertemu dengan salah satu raja naga yaitu Villiers Swim. Dan tanpa sengaja terlibat pertarungan dengannya karena saat itu mereka belum mengenal satu sama lain. Nah, di pertarungan itu untuk pertama kalinya Ark mensummon iblis angin Sutek dan bertarung bersama untuk melawan Villy. Tentu sempat terjadi pertarungan yang lumayan dahsyat, tapi karena kekuatan Raja Naga yang sangat besar, Sutek sampai ditumbangkan di pertarungan itu. Walaupun Ark sendiri belum serius, begitu juga dengan Raja Naga Villy. Namun begitu mereka berdua berniat melakukan pertarungan yang lebih serius, tiba-tiba Ariane datang dan meminta keduanya untuk berhenti. Soalnya memang kedatangan Ark dan Ariane ke tempat itu bukan untuk mengajak Villy bertarung, malahan untuk meminta izinnya. Sama seperti Ifrit, Sutek juga hanya punya waktu 5 menit saat disummon ke dunia itu, tapi tentu masih bisa disummon lagi di lain waktu. Lalu yang ketiga adalah Aion, sang penjaga waktu. Berbeda dengan Ifrit dan Sutek yang akan bertarung langsung melawan musuhnya, Aion seperti memberikan buff dan menyatu dengan tubuh Ark sendiri. Seperti julukannya, kemampuan Aion berkaitan dengan waktu itu sendiri. Jadi pada saat Ark mensummon Aion, muncul sebuah simbol jam dengan pola yang sangat rumit dan juga monster ular raksasa dengan kepala singa. Lalu monster itu menyatu dengan tubuh Ark dan menciptakan simbol ular di armornya. Selama 3 menit Aion akan menguji status Ark, atau selama 3 menit itu serangan apapun tidak mungkin bisa menembusnya. Karena Aion seperti menghentikan waktu di tubuh Ark dan selama itu juga Ark menjadi tak terkalahkan.
Sejauh di novelnya sendiri, Ark sudah pernah mensummon Aion 2 kali, yaitu pada saat melawan Raja Naga Velvi dan salah satu 7 kardinal yang mewakili dosa kemalasan, yaitu Karos Asedia. Tentu mereka berdua adalah musuh yang sangat kuat, apalagi Raja Naga Velvi yang bahkan lebih kuat dari Vili. Pada saat Ark melawan Kairos, dia bisa dengan mudah melenyapkan Kairos karena semua serangan korosi Kairos tidak mungkin mempan pada tubuhnya. Namun di saat melawan Velvi, Ark masih belum bisa mengalahkannya padahal sudah menggunakan mode Aion. Walaupun yang keduanya masih belum mengeluarkan kekuatan penuh, karena saat itu mereka bertarung di tengah kota Maple dan jika tidak menahan diri bisa dipastikan wilayah Maple akan mengalami kehancuran yang sangat hebat. Tapi tetap saja Velvi sangat kuat, bahkan pertarungan itu cuma sebagai hiburan untuknya dan memang dia adalah maniak pertarungan. Tapi jika keduanya serius, mana yang lebih kuat? Masih belum bisa dipastikan guys, atau mungkin saja keduanya akan sama-sama tumbang. Sebenarnya pertarungan itu juga Velvi yang memintanya sebagai syarat jika Ark berhasil menghiburnya, maka Velvi akan memberikan bantuan di perang besar yang terjadi waktu itu. Jadi bukan pertarungan hidup dan mati, tapi Ark juga tidak main-main mengingat lawannya adalah salah satu Raja Naga terkuat dan harus memberikan perlawanan yang membuatnya puas. Dalam pandangan semua orang, melawan Raja Naga itu hal yang sangat bodoh dan tidak masuk akal. Tapi faktanya di pertarungan itu Velvi mengakui kalau Ark sangat kuat dan sangat mirip dengan Evangeline atau pendiri bangsa Elf. Tentu sudah sangat lama Velvi tidak merasakan pertarungan langsung seperti itu karena siapa juga yang mau melawan seorang Raja Naga. Jadi walaupun Ark menggunakan mode Aion selama 3 menit, tapi selama itu juga Velvi bisa bertahan dan saat Velvi mendapat luka yang fatal, semua lukanya akan kembali pulih dalam sekejap, mau separah apapun itu. Jadi malahan Velvi seperti punya mode Aion yang tidak terbatas dan itu pasif selama dia menggunakan mode humanoidnya atau bisa dikatakan nabadi. Lalu yang selanjutnya adalah skill pemanggilan dari kelas Paladinnya, yaitu teknik bernama Heavenly Knight. Untuk Paladin hanya punya 4 pemanggilan, tapi keempatnya adalah seorang malaikat tertinggi yang dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal, yaitu Uriel, Mikael, Raphael, dan Gabriel. Tapi sejauh ini baru 2 yang pernah disummon oleh Ark, yaitu Uriel dan Mikael. Untuk kemampuan Heavenly Knight, Ark sangat hati-hati dalam menggunakannya, karena selain butuh kontrol dan energi yang sangat tinggi, skill itu juga punya cooldown yang lumayan lama, yaitu sekitar setengah hari baru bisa digunakan kembali. Sedangkan kemampuan itu seperti kartu as bagi Ark sendiri jika menghadapi musuh yang sangat banyak dan juga kuat. Pertama kali Ark menggunakan Heavenly Knight-nya adalah pada saat menghadapi pasukan Undead ciptaan Thanatos yang luar biasa banyak. Saat itu malaikat yang pertama kali dia panggil adalah sang eksekusioner Mikael, dan sama seperti makhluk sebenarnya lainnya, Mikael hanya bisa muncul selama 5 menit. Tapi itu pun butuh mana yang sangat banyak dan kontrol yang sangat tinggi. Bahkan saat itu malah tubuh Ark yang seperti dikendalikan oleh Mikael dan menyerang siapapun yang dia anggap sebagai musuhnya. Kota yang berusaha Ark lindungi saat perang itu hampir saja dilenyapkan oleh Mikael karena sudah tidak ada musuh tersisa di medan perang. Tapi untung saja waktu pemanggilannya segera habis dan Ark masih bisa menahannya. Jika tidak maka bisa dipastikan satu kota manusia bakalan lenyap. Waktu itu Ark berpikir kalau Mikael sangat sulit untuk dikendalikan dan menyerang siapapun yang dia lihat. Tapi sebenarnya itu kurang tepat. Kemungkinan besar saat itu Mikael menyadari ada salah satu musuh Ark di kota itu, yaitu salah satu dari 7 kardinal. Dan tanpa basa-basi Mikael berniat melenyapkannya, cuma kan daya serang Mikael sangat besar dan tentu saja jika dia melakukannya, seluruh kota bakalan ikut lenyap. Ada 3 teknik serangan yang saat itu digunakan oleh Mikael, yaitu Autumn Flame Rondo, Caelum Phoenix Pierto, dan Rubulum Flam. Semua teknik serangan itu dilakukan dari ketinggian dan melenyapkan apapun menggunakan api sucinya. Dari mulai hujan api suci, tebasan beruntun, dan tebasan satu arah dengan jangkauan yang sangat luas. Tentu daya hancurnya sangat tinggi, bahkan 200.000 pasukan undead yang lumayan kuat bisa lenyap dalam sekejap. Kalau di manganya tak lama setelah kejadian itu, Ark melakukan latihan untuk mengontrol kekuatan Mikael, jadi nantinya saat memanggilnya lagi di pertarungan, Mikael tidak melakukan serangan yang sembarangan. Karena saat malaikat tertinggi dipanggil, tubuh Ark langsung terhubung dengan mereka, dan sebenarnya Ark bisa mengarahkan serangan mereka kalau sudah bisa mengendalikannya dengan baik. Tentu yang diajak untuk latih tanding adalah Raja Naga Vili, karena hanya Raja Naga yang sanggup menahan kekuatan Mikael. Tapi itu di manganya, sedangkan di novelnya, Ark latihannya langsung di medan perang guys. Soalnya memang ada perbedaan antara manga dengan light novelnya. Lalu malaikat kedua yang dia panggil adalah Archangel Xavier Uriel. Kalau Mikael menggunakan senjata seperti pedang suci, sedangkan Uriel menggunakan senjata seperti palu raksasa.
Ark memanggil Uriel pada saat melawan Thanatos dan semua monster ciptanya. Bahkan saat itu, Thanatos sampai melarikan diri dan tidak percaya kenapa Ark bisa memanggil seorang malaikat tingkat tinggi. Walaupun saat itu Ark masih kesulitan mengendalikan Uriel, tapi dengan sekuat tenaga dia bisa mengarahkan serangan meteor Uriel ke musuh yang tepat. Walaupun tetap saja, Ariane dan kawan-kawan hampir saja terkena imbas dari serangan Uriel karena jangkauannya sangat luas. Teknik serangan Uriel adalah Meteorum Perditio dan seperti namanya, serangannya adalah hujan meteor yang sangat dahsyat dan itu tidak hanya satu. Tentu dampak kerusakannya sangat besar dan lebih difokuskan untuk melawan musuh dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu untuk dua malaikat lainnya yaitu Raphael dan Gabriel belum pernah Ark panggil sejauh ini. Tapi apakah makhluk yang dipanggil Ark punya kesadaran sendiri dan bisa melakukan komunikasi? Sejauh ini sih mereka seperti bertarung hanya menggunakan insting mereka sendiri dan tidak pernah melakukan komunikasi dengan Ark. Cuma untuk malaikat tertinggi mereka seperti punya inisiatif untuk menyerang makhluk lain yang dianggap sebagai musuhnya. Contohnya Mikael yang hampir saja melenyapkan sebuah kota karena menyadari di kota itu ada salah satu musuh Ark. Soalnya memang belum dijelaskan secara detail mengenai hal itu dan dari mana mereka berasal. Tapi Ariane berpendapat kalau makhluk summoner Ark seperti Ifrit, Sutek, dan Aion juga bagian dari makhluk roh seperti halnya Raja Naga dan makhluk roh lainnya. Tapi mereka lebih seperti Raja Roh ataupun Dewa Roh yang mewakili elemennya masing-masing. Ariane berpendapat seperti itu karena dia bisa melihat makhluk roh dengan jelas dan paham dengan aliran mana mereka. Ya kurang lebih seperti itu dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.